Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Sedikit menjawab dari keluhan teman-teman dan rekan-rekan yang mana seperti yang saya sampaikan, saya tidak pernah merekomendasikan entry pada time frame-nya daily, kecuali kalau memang untuk jangka panjang. Selanjutnya pada area re-entry mana yang boleh di entry dan mana yang tidak boleh di entry. Sebelumnya pada video-video sebelumnya itu saya sudah buat semua. Selanjutnya di mana kesalahan kita entry ini, kita yang akan mencarinya. Kita sendiri yang tahu di mana salahnya. Jadi apabila terjadi MC atau loss, coba dianalisa ulang di mana salahnya. Oke, di sini kita lihat pada time frame-nya daily. Oke ya. Yang mana sekurang-kurangnya saya sarankan untuk follow time frame-nya daily H4 dan H1. Boleh mencari setupnya H4, boleh mencari setupnya H1. Selanjutnya boleh entry di H4 ataupun entry di H1. Ini yang saya sarankan agar tidak terjadi overtrade ataupun overlayer. Oke, jika kita melihat di sini, tren dari sini sudah mampu di breakout. Selanjutnya di breakout lagi ke bawah. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan yang mana di sini terjadi candlestick arah kukuh sell. Pada strukturnya BBMA kita tidak boleh entry sell di bawah sini. Candlestick arah kuku sell tidak boleh di entry sell. Confirm floating saya kalau di entry sell. Pasti floating. Selanjutnya di area MHV. Oke, kita dapatin di sini, kita beri tanda dulu. Selanjutnya kita akan mendetailkannya. Bukan masalah ini sudah jalan. Karena ini tadi juga siang sudah dianalisa dan ada entry-nya saya. Oke. Selanjutnya, jika kita melihat di sini terjadi MHV, maka targetnya adalah membuat candlestick arah. Apabila kita paham dari sini saja kita sudah tahu tidak boleh entry pada candlestick arah. Yang ditunggu adalah re-entry-nya. Seperti yang saya sampaikan, ini time frame-nya daily. Kita tidak perlu entry di sini. Oke. Kita akan cari re-entry-nya apabila memang itu mau arah ke bawah. Untuk melihatnya kita cukup follow minimal daily H4 H1. Kalau sudah mampu naikkan time frame-nya, bukan diturunkan ke M15 atau M5, naikkan time frame-nya. Kemana? Ke weekly, setidaknya kita mampu dari weekly. Oke, kita akan lihat di sini weekly-nya. Apa yang berlaku di weekly? Tren dalam kenaikan. Selanjutnya candle membuat candlestick arah kukuh B. Penurunan adalah re-entry-nya. Ini adalah poinnya. Poinnya ada di sini. Kita akan mencari setupnya di H4 ataupun di H1. Cari entry di sana. Bukan entry di time frame-nya daily. Kita akan lihat di daily kembali. Oke, di daily ini untuk satu setup saja menunggu close-nya daily. Contoh, daily minimal re-entry 3 candle atau 3 hari. Ini hanya minimal. Ya sampean uji sendiri ya, diuji sendiri seberapa tingkat akurasinya. Jaga entry-nya, jaga equity-nya. Sampean yang punya akun, sampean yang punya equity. Oke, selanjutnya contoh kita akan melihat apa yang berlaku di H4. Apa setupnya di sini? Oke, jika dilihat dari bawah jelas nampak MHV. Ini sudah jalan. Setup kalau sudah jalan gampang pakai banget. Oke, selanjutnya kita detailkan di sini ada candlestick arah kuku B. Penurunan adalah re-entry-nya. Apakah kita melawan tren? Ya, kita melawan tren. Profit enggak? Profit. Kenapa kita bisa profit? Yang kita gunakan adalah basic BBMA. Di mana ada syarat terpenuhi kita boleh entry. Entry pada low BB menargetkan top BB, 50% pada middle BB.
Ini adalah basic BPMA, yang mana kita boleh melawan tren, paham arah, paham batas. Oke, di sini ada MA5 10 middle BB. Nah, selanjutnya kita akan cek apa yang berlaku di H1. Ini akan sama persis dengan apa yang ketika tadi saya sebelum berangkat live. Di H1 di sini ada candlestick arah kuku sell, mampu di reversal kembali. Mana yang akan diikuti? Yang baru. Diskon sudah lewat beberapa jam yang lalu. Nah, jadi yang di setup yang baru, sudah kembali lagi ke harga yang baru. Nah, kemana targetnya? Targetnya adalah volume tertinggi sampai dengan level tertinggi sesuai dengan time frame-nya. Oke, candle di atas middle BB menargetkan top BB. Oke, kita akan lanjut ke M30. Nah, seperti apa tadi yang saya sampaikan di saat live. Yang mana di sini jelas ada reversal, retest, next candle entry. Ada nggak saya entry di sana? Yang di M30. Ada nggak saya entry di sana? Jadi coba dipahami benar-benar. Jika belum paham, tanyakan atau mau seperti apa. Siapa yang chat saya nggak saya balas. Cara trading saya akan seperti ini, tidak untuk bersaing tapi untuk profit. Profit untuk kita, loss untuk kita. Nah, ketika loss, apa yang perlu kita lakukan? Berbenah diri. Oke. Ini adalah entrian saya yang saya screenshot, saya kirim ke grup. Sama nggak nanti? Jadi jiwa saya ini bukan jiwa pamer ya. Bukan jiwa pamer ya, ini untuk katakanlah berbagi pengalaman bagaimana cara tradingnya. Sehingga tradingnya itu kelihatan nyaman, nyantai, kenapa bisa hold. Ini butuh waktu. Jadi ini adalah bagian dari teknik. Oke, selanjutnya lebih mudahnya seperti ini saja. Jika kita mau belajar benar-benar, pahami satu persatu dan detailkan satu persatu. Oke, saya akan menghilangkan sejenak untuk MA5 10 high maupun low. Oke, 4 tali ini akan saya buang. Oke, saya akan berikan contoh ada teman-teman. Hanya ada MA50 dan Bollinger Band. Apa acuannya? Kita pahami dulu Bollinger Band-nya, yang mana candle di atas middle BB menargetkan top BB. Nah, ketika candle tidak mampu naik, menargetkan low BB. Sampai enggak? Ini yang perlu kita pelajari. Nah, ketika nggak mampu, kembali lagi ke bawah, maka berlaku naik kembali retest middle BB. Ketika di breakout, maka targetnya adalah top BB. Jadi di semua metode ataupun lebih mudahnya indikator ini mempunyai basic masing-masing. Coba kita pisahkan fungsi dan peranan MA510 untuk apa? Kenapa tradingnya bisa loss? Ya, coba pahami baik-baik ya. Setup H4 H1. Saya tidak pernah menyarankan entry pada time frame-nya daily jika bukan untuk swing ataupun untuk jarak jauh, apalagi dengan margin yang hanya $20 untuk payernya gold. Nah, kita baca pergerakan gold terlebih dahulu, minimal 170 sampai 340 pip. Wajar jika 20 terkena MC. Nah, selanjutnya wajib berani cut loss-nya di mana? Berlakukan sesuai metode. Apakah sudah dilakukan sesuai dengan metode? Nah, ini yang perlu kita cari, kita benahi perlahan-lahan. Oke ya. Enggak mungkin ya, saya nggak akan barbar seperti share profit besar agar diikutin orang, enggak seperti itu. Saya hanya berbagi saja bagaimana mempelajari market ini dengan mudah. Karena yang mudah ini banyak yang menyepelekan, banyak yang bully. Ya, sekarang saya bawa. Ini trading paling mudah dengan indikator ini. Kenapa nggak mau dipelajari jauh lebih dalam? Kenapa masih dibanding-bandingkan, masih dibully? Oke, saya bisa terima seperti itu. Nah, karena profit untuk saya, loss untuk saya. Kalau dikatakan
Trading untuk loss saya nggak terima ya. Jujur saya nggak terima karena lossnya hanya resiko 1%, jaminan profitnya adalah di atas 99%. Tinggal kita mampu nggak mengendalikan emosi diri. Musuh terbesar trader adalah emosi kita sendiri. Saya ajarkan banyak akun untuk apa? Akun ke-1, akun kedua untuk apa? Itu ada fungsinya semua, nggak hanya asal bikin akun. Coba kita benahi diri. Selanjutnya profit, apa perlu profit ini kita pamer-pamerkan? Nggak ada sejarahnya profit kalau saya pamer-pamerkan. Saya nggak pernah heran berapapun profit orang itu, entry-nya berapapun saya nggak pernah heran. Entry saya tetap 0.01 semuanya. Ada nggak yang merah? Perlu nggak trader berani cut loss? Seberapa penting untuk melakukan cut loss ketika kita salah entry? Segera lakukan cut loss, buang semua bluff. Ambil keputusan untuk diri kita sendiri. Ambil entry-entry baku untuk diri kita sendiri. Disiplin waktu, disiplin entry. Di mana boleh entry, kita entry. Di mana yang tidak memperbolehkan entry, jangan di entry. Jangan ada lagi yang namanya iseng entry yang berakhir MC. Nah, kita belajar pada M30 sampai enggak ke top BB, entry terbaik dunia. Bisa enggak kita memvalidkan ini? Sudah banyak sekali video saya yang saya buat. Ada cara memvalidkannya, ada cara mendetailkannya, ada cara mendetailkan bagaimana MA5 bekerja, fungsi dan peranannya untuk apa, ada semua. MA5 10 untuk rambu-rambu. Ekstrim adalah signal, bukan untuk di entry. Boleh di entry, akan tetapi wajib di take profit. Ini wajib dipelajari secara berkala. Apabila tidak bisa saya katakan human error. Jangan mengadu indikator. Saya hanya memakai full strukturnya BBMA, yang mana Bollinger Band MA5 10 menjadi BBMA. Selanjutnya MA50 adalah tambahan untuk mengetahui tren. Jadi kita trading punya dasar-dasar baku, dasar-dasar kuat yang mana menjamin kita untuk profit. Bukan modal besar, akan tetapi ilmu besar yang akan membawa profit besar. Semakin besarnya modal, semakin banyaknya ilmu besar, maka profitnya dijamin besar. Karena apa? Kita tahu, paham arah candle akan kemana. Kita paham tidak memasang SL akan memberlakukan cut loss. Cut lossnya di mana? Sesuai dengan metode yang kita pelajari. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau ada yang masih MC, tolong dicari ya video saya yang mana yang belum ketemu. Kalau mau request boleh ya, mau gabung yang channel juga boleh. Ada 2 grup di situ, yang prioritas sama yang semua saya anggap sebenarnya sama, nggak ada perbedaan. Hanya untuk nyaring saja ya, mana yang benar-benar mau belajar atau hanya untuk ugal-ugalan atau pertandingan. Nah, trading bukan untuk bersaing, saya katakan sekali lagi ini ya. Bukan untuk bully-bulian. Nah, kurang lebihnya itu cara mempelajari market seperti ini. Apabila teman-teman dan rekan-rekan tidak paham, boleh request video yang seperti apa. Lu juga nggak mahal ya, gabung channel nggak mahal, hasilnya juga mau saya sumbangkan. Kalau saya ada yang mau mempelajari lebih mudahnya, ada yang bisa saya mau berguru, di mana ada guru yang mau menjelaskan seperti saya. Saya itu masih pengen belajar terus. Mau saya detailkan satu persatu. Agar apa? Agar mudah. Nah, saya dapatkan dengan cara ini. Ini adalah cara yang sangat mudah, yang selama ini ditinggalkan begitu saja. Orang nggak ada yang pakai dan memilih cari yang lebih susah. Ada nggak di sini contoh ya?
setupku yang garisnya aneh-aneh, ndak ada saya cerita mengadu indikator, apalagi mengadu grup berbayar, grup signal, ndak ada. Sesimpel ini ya saya membuat mappingan, semudah ini. Akan tetapi banyak yang ndak percaya, karena apa? Belum pernah menguji. Makanya jika ingin menguji, uji tingkat akurasi, uji tingkat konsistennya sebatas mana. Jangan hanya seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, selanjutnya jangan withdraw. Jangan withdraw setahun 2 tahun. Apa yang akan terjadi ketika kita trading dengan hasil profit, bukan lagi dengan modal? Nah, buat teman-teman dan rekan-rekan, segera praktekkan itu. Nah, yang nggak bisa mengikuti dengan standar boleh dirubah dengan akun chain. Ada video yang saya mengulas tentang chain juga. Oke ya, kurang lebihnya untuk menjawab pertanyaan tadi saya sudah jawab ya. Apabila ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran yang jauh lebih baik.